Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, semoga selalu dilindungi oleh Allah SWT dan diberi kesehatan. Amin. Nah teman-teman, di sini ada mata kuliah geometri transformasi di mana diampu oleh dosen Dr. Ibu Dr. Tina Sri Sumartini MPD. Nah, sebelum lanjut, kita perkenalan dulu. Saya Sonia, saya dari kelas 3C dengan NIM 1851405. Saya dari kelompok 4 akan membahas soal nomor 1 tentang hasil kali transformasi. Lanjut saja pada soal, di mana diketahui G sama dengan X, Y, di mana Y sama dengan 2, H sama dengan X, Y, di mana Y sama dengan X, dan titik A, 2, titik A yaitu 2,3 dan titik B yaitu negatif 3,1. Lukislah A MHMGA, B MHMGB, C MGMHA, dan D MGMHB. Langsung saja kita mengerjakan soal yang A-nya MHMGA. Diketahui bahwasanya nilai A itu adalah 2,3. Di sini teman-teman, yang garis warna biru ini adalah garis G, di mana Y sama dengan 2, dan yang hijau ini adalah garis H, di mana Y sama dengan X. Nah, kita ketahui bahwasanya nilai A itu adalah 2,3 ditransformasi ke MG. MG itu adalah ke garis G ini ya, garis G yang biru. Kita transformasi menjadi 2,1 dan ditransformasi lagi ke MH, yaitu garis H, sehingga hasilnya yaitu 1,2. Ini adalah koordinat antara A sama dengan 2,3 dan A aksen 2,1. Jarak antara A ke sini yaitu sama ya, jaraknya sama. Kita lanjut yang B, MHMGB. Nah, ini sama dengan MH, MG, di mana nilai B-nya negatif 3,1. Ini juga sama ya, yang oranye ini yaitu garis G, di mana Y sama dengan 2. Yang hijau H, di mana ini Y-nya sama dengan X. Ini garis Y, dan ini garis X. Kita langsung saja masukkan titik negatif 3,1 ini. Negatif 3,1 ditransformasi ke garis G. Garis G ini, sehingga hasilnya negatif 3,3 ditransformasi lagi ke garis H, sehingga hasilnya maka hasilnya 3,-3. Karena ini ada di kuadran 4, sehingga nilainya 3,-3. Lanjut ke poin C, di mana poin C yaitu MGMHA. Kita masukkan nilai A-nya yaitu 2,3. Seperti tadi, kita langsung saja. Ini adalah garis G, di mana Y sama dengan 2. Ini garis H, yaitu Y, di mana Y sama dengan X. Y sama dengan X. Nah, di sini 2,3 ditransformasi ke garis H, yaitu menjadi 3,2. Terus ditransformasi lagi ke garis G. Ini ya. Ini garis G, sehingga hasilnya 3,2. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke poin D, yaitu lukislah MGMHB. Nah, MGMHB titik B yaitu negatif 3,1 ditransformasi ke garis H. Nah, negatif 3,1 ini ditransformasi ke garis H, di mana garis H yang ini yang warna hijau.
yang garis warna hijau, kita ditransformasi sehingga hasilnya 1,-3, lalu ditransformasi lagi ke garis G yang ini menjadi 1,7. Jadi ini adalah gambar dari MG/MHB. Ini gambar dari MG/MHA. Ini gambar dari MH/MGB. Dan ini adalah gambar dari MH/MGA. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Kartika, kelas 3C, kelompok 4. Akan membahas soal nomor 2 dan nomor 3A. Soalnya yaitu, garis G adalah sumbu X, sebuah sistem ortogonal dan himpunan H sama dengan X, Y. Y sama dengan X. Tentukan A. Persamaan garis MH/MGP, B. MG/MHP jika P sama dengan 2, -1. Untuk penyelesaian pada poin A, MH/MGP sama dengan MHP sama dengan MH himpunan X, 0, X merupakan anggota bilangan real. Misalkan diketahui titik A, B, maka pencerminan A terhadap garis Y sama dengan X adalah A aksen B, A. Jadi, MH/MGP sama dengan himpunan X, 0, X merupakan anggota dari bilangan real. Jadi, diperoleh MH/MGP adalah sumbu X sebuah sistem sumbu ortogonal. Jadi, persamaan garis MH/MGP adalah X sama dengan 0. Untuk penyelesaian pada poin B akan ditentukan MG/MHP jika P sama dengan 2, -1. MG/MHP sama dengan MG/MH 2, -1. MHP sama dengan MH 2, -1. Jadi, MHP sama dengan 2, -1. Sehingga diperoleh MG/MHP sama dengan MG 2, -1. Jadi sama dengan -2, -1. Jadi dapat disimpulkan bahwa MG/MHP sama dengan -2, -1. Selanjutnya yaitu nomor 3A. Apabila himpunan G sama dengan X, Y, sedemikian hingga Y sama dengan 0, himpunan H sama dengan X, Y, sedemikian hingga Y sama dengan X, A sama dengan 2, -5, dan P sama dengan X, Y. S transformasi yang didefinisikan jika P anggota G, maka SP sama dengan P. Jika P bukan anggota G, maka SP adalah titik tengah ruas garis tegak lurus dari P pada G. Tentukan MH/MG SA. Untuk penyelesaian nomor 3A, MH/MG SA, A sama dengan 2, -5, maka A aksen sama dengan SA. Sesuai definisi S,
Jika P bukan anggota G, maka SP adalah titik tengah luas garis tegak lurus dari P pada G. Maka A aksen adalah titik tengah garis yang melalui A dan tegak lurus garis G. A aksen sama dengan 2 ditambah 2 per 2, 0 ditambah negatif 5 per 2 sama dengan 2, negatif 5 per 2. Jadi, SA sama dengan 2, negatif 5 per 2. A double aksen dikurangi MGSA sama dengan MG 2, negatif 5 per 2. Sesuai definisi pencerminan, maka garis G adalah garis sumbu titik 2, negatif 5 per 2 dari A double aksen. Misalnya, A double aksen sama dengan A, B. Maka 2,0 sama dengan 2 ditambah A per 2, negatif 5 per 2 ditambah B per 2. 2,0 sama dengan 1 ditambah A per 2, 2B per 4 dikurang 5 per 4. Maka diperoleh A sama dengan 2, B sama dengan 5 per 2. Jadi, A double aksen sama dengan MGSA dikurang MG aksen 2, negatif 5 sama dengan 5 per 2,2. Selanjutnya, A double aksen 5 per 2,2 dicerminkan terhadap garis H sama dengan X, Y, sedemikian hingga Y sama dengan X diperoleh A double aksen 2,5 per 2. Jadi, koordinat titik MHMGSA adalah A double aksen 2,5 per 2. Sekian pembahasan soal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekeliruan. Soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Baida dari kelas 3C dengan NIM 1851332. Di sini saya akan membahas mengenai materi hasil kali transformasi. Nah, untuk soal yang akan dibahas adalah soal nomor 3 yang berbunyi apabila G sama dengan X, Y, di mana Y sama dengan 0. H, X, Y, di mana Y sama dengan X. A, 2, negatif 5, dan P, X, Y. S, transformasi yang didefinisikan jika P anggota G, maka SP sama dengan P. Jika P bukan anggota G, maka SP adalah titik tengah ruas garis tegak lurus dari P pada G. Nah, pertanyaannya yaitu tentukan C, MH, MGSP, dan D, MGS, MHP. Nah, untuk yang C, MH, MGSP, penyelesaiannya titik P, X, Y ditransformasikan terhadap S. Nah, untuk satunya, untuk P anggota G, maka SP sama dengan P. Diperoleh S, X, Y sama dengan X, Y. Kemudian, P double aksen X, negatif Y. P double aksen X, negatif Y dicerminkan terhadap garis H, Y sama dengan X. Diperoleh P triple aksen negatif Y, X. Jadi, MHMGP untuk P anggota G yaitu P triple aksen negatif Y, X. Yang keduanya, untuk P bukan anggota G, hasil transformasinya merupakan titik tengah garis yang melalui titik P dan tegak lurus G. Titik potong garis yang melalui P dan tegak lurus G adalah X, 0. Diperoleh titik P, X, Y, dan G, X, 0. Sesuai definisi S, jika P bukan anggota G, maka SP adalah titik tengah garis tegak lurus dari P pada G. Maka P aksen adalah titik tengah garis yang melalui P tegak lurus G. P aksen sama dengan X tambah X per 2, Y tambah 0 per 2. P aksen sama dengan X, Y per 2. P aksen sama dengan X, setengah Y. Jadi, SP sama dengan X, setengah Y. Untuk P double aksen sama dengan MGSP. P double aksen X, setengah Y dicerminkan terhadap garis G, diperoleh P double aksen X, negatif setengah Y. P
triple aksen sama dengan MH MGSP. P double aksennya tadi X, negatif setengah Y dicerminkan terhadap garis H. Peroleh P triple aksen negatif setengah Y, X. Jadi MHMGP untuk P bukan anggota yaitu P triple aksen negatif setengah Y, X. Nah, selanjutnya yang bagian B, MG SMHP. Penyelesaiannya, titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis H sama dengan X, Y, di mana Y sama dengan X, maka diperoleh P aksen Y, X. Selanjutnya, P aksen Y, X ditransformasikan terhadap S. 1 untuk P aksen anggota G diperoleh P double aksen Y, X sama dengan P Y, X. Kemudian, P double aksen Y, X dicerminkan terhadap garis G, Y sama dengan 0. Maka diperoleh P triple aksen Y, negatif X. Jadi, MGS MHP sama dengan Y, negatif X. Untuk P aksen bukan anggota G, hasil transformasinya merupakan titik tengah garis yang melalui titik P aksen dan tegak lurus G. Titik potong garis yang melalui P aksen dan tegak lurus G adalah Y, 0. Diperoleh titik P aksen Y, X dan Q Y, 0. Sesuai definisi S, jika P bukan anggota G, maka SP adalah titik tengah garis tegak lurus dari P pada G. Maka P aksen adalah titik tengah garis yang melalui P aksen tegak lurus G. P aksen sama dengan Y tambah Y per 2, X tambah 0 per 2. P double aksen sama dengan Y, setengah X. Kemudian, P double aksen Y, setengah X dicerminkan terhadap garis GY sama dengan 0. Maka diperoleh P triple aksen Y, negatif setengah X. Jadi, MGS MHP sama dengan Y, negatif setengah X. Sekian pembahasan soal dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas soal mengenai hasil kali transformasi. Untuk soalnya, apabila G sama dengan X, Y di mana Y sama dengan 3, H sama dengan X, Y di mana Y sama dengan negatif 1, K sebuah garis yang melalui A sama dengan 1, negatif 4 dan B sama dengan negatif 1, negatif 2, tentukan persamaan MG MHK. Untuk menentukan persamaan MG MHK, langkah pertama kita tentukan terlebih dahulu persamaan garis K, di mana garis K ini merupakan garis yang melalui dua buah titik. Maka, untuk menentukan persamaan garis yang melalui dua buah titik dirumuskan dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Kemudian kita substitusikan Y kurang negatif 4 per negatif 2 kurang negatif 4 sama dengan X kurang 1 per negatif 1 kurang 1. Y tambah 4 per 2 sama dengan X kurang 1 per negatif 2. Negatif 2 kali Y tambah 4 sama dengan 2 kali X kurang 1. Kemudian kita distribusikan, negatif 2Y kurang 8 sama dengan 2X kurang 2, negatif 2Y sama dengan 2X tambah 6, Y sama dengan negatif X kurang 3. Maka didapat persamaan K yaitu X, Y di mana Y sama dengan negatif X kurang 3. Selanjutnya yaitu menentukan K aksen sama dengan MHK, di mana pencerminan garis K terhadap garis H. Langkahnya, kita tentukan terlebih dahulu titik perpotongan antara garis K dan garis H. Caranya, kita substitusikan Y sama dengan negatif 1 ke persamaan K. Maka, Y sama dengan negatif X kurang 3, negatif 1 sama dengan negatif X kurang 3, X sama dengan negatif 3 tambah 1, X sama dengan negatif 2. Maka titik perpotongannya yaitu C sama dengan negatif 2, negatif 1.
Kemudian, garis K aksen sama dengan MHK akan melalui C sama dengan negatif 2, negatif 1 dan B aksen. Untuk koordinat B aksen sama dengan MHB yaitu, kita perhatikan B sama dengan negatif 1, negatif 1 merupakan titik tengah B aksen. Maka, negatif 1, negatif 1 sama dengan negatif 1 tambah X aksen per 2, negatif 2 tambah Y aksen per 2. Kita kalikan kedua ruas dengan 2, maka diperoleh negatif 2, negatif 2 sama dengan negatif 1 tambah X aksen, negatif 2 tambah Y aksen. X aksen, Y aksen sama dengan negatif 1,0. Maka, koordinat B aksen sama dengan MHB sama dengan negatif 1,0. Karena sudah didapat koordinat C sama dengan negatif 2, negatif 1 dan B aksen sama dengan negatif 1,0, maka kita dapat menentukan persamaan garis K aksen sama dengan MHK. Maka untuk menentukan persamaannya dirumuskan dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Kemudian kita substitusikan Y kurang negatif 1 per 0 kurang negatif 1 sama dengan X kurang negatif 2 per negatif 1 kurang negatif 2. Y tambah 1 per 1 sama dengan X tambah 2 per 1. Y tambah 1 sama dengan X tambah 2. Y sama dengan X tambah 1. Maka kita peroleh persamaan K aksen sama dengan MHK sama dengan X, Y di mana Y sama dengan X tambah 1. Langkah selanjutnya yaitu menentukan persamaan K double aksen sama dengan MG MHK, di mana untuk menentukan persamaan MG MHK, kita cerminkan garis K aksen terhadap garis G. Caranya, yaitu kita tentukan terlebih dahulu titik perpotongan antara garis K aksen dan garis G, yaitu dengan mensubstitusikan Y sama dengan 3 ke persamaan K aksen. Y sama dengan X tambah 1, jika dan hanya jika 3 sama dengan X tambah 1, jika dan hanya jika X sama dengan 2, maka diperoleh titik perpotongannya yaitu E sama dengan 2,3. Selain itu kita perhatikan bahwa titik F sama dengan 0,1 merupakan titik perpotongan antara garis K aksen dengan sumbu Y. Kemudian kita ketahui bahwa garis K double aksen sama dengan MG MHK akan melalui titik E sama dengan 2,3 dan F aksen. Untuk menentukan koordinat F aksen sama dengan MGF yaitu, kita perhatikan bahwa G sama dengan 0,3 merupakan titik tengah FF aksen. Maka 0,3 sama dengan 0 tambah X aksen per 2, 1 tambah Y aksen per 2. Kita kalikan kedua ruas dengan 2, maka 0,6 sama dengan 0 tambah X aksen, 1 tambah Y aksen. X aksen, Y aksen sama dengan 0,5. Maka, koordinat F aksen sama dengan 0,5. Karena kita sudah memperoleh koordinat E sama dengan 2,3 dan F aksen sama dengan 0,5, maka untuk menentukan persamaan MG MHK dirumuskan dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Kita substitusikan Y kurang 3 per 5 kurang 3 sama dengan X kurang 2 per 0 kurang 2. Y kurang 3 per 2 sama dengan X kurang 2 per negatif 2. Negatif 2 kali Y kurang 3 sama dengan 2 kali X kurang 2. Kita distribusikan, negatif 2Y tambah 6 sama dengan 2X kurang 4. Negatif 2Y sama dengan 2X kurang 10. Y sama dengan negatif X tambah 5. Jadi kita peroleh persamaan MG MHK sama dengan X, Y di mana Y sama dengan negatif X tambah 5. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.